Hari ini kan minggu lalu kita melanjutkan presentasi ya, maksudnya belum selesai ya presentasinya ya. Ada satu, dua, tiga belum. Sama belum ya Mas ya? Belum. Masnya sudah bawa gambar LPS. Hmm, ya bisa dilanjutkan besok kalau memang terkendala ya, nggak bawa. Jadi nanti lihat temannya dulu. Oke, untuk yang di kelas online ada juga yang belum ya, masih banyak yang belum ya. Bentar. Bu Yuyun akan menyampaikan materi dulu sedikit ya tentang kolase dan montase. Kemudian baru kita melanjutkan apa yang akan dikerjakan, kesulitan apa untuk tugas komposisi bidang, dan lanjutkan presentasi di akhir saja. Gitu. Hari ini agak sedikit hujan ya. Nggak sedikit ya, deras banget ya. Sore tadi. Untung selepas maghribnya terang. Oh iya, silakan Pak masuk. Silakan duduk di sebelahnya Mas Air boleh. Daripada di belakang. Mbak Hartina sudah ngantuk. Ya, Pak. Enggak. Gitu. Oke, ntar. Biar mana? Hmm, sedikit aja ya, hanya 7 slide. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip-prinsip desain ya. Saya bukakan kembali untuk sekedar mengingat saja. Izin bertanya, Bu. Ini materinya sama sama kayak minggu lalu, kan? Materinya sama kayak minggu lalu. Iya, atau ada PPT Enggak, lagi? Soalnya enggak di ganti. Ganti cuman tadi saya belum ngirim ke koordinator, jadi belum dimasukkan ke D-Learning, Mas. Gitu ya. Oh, oke oke. Ya, ntar ya. Saya ini. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang prinsip desain. Oke. Prinsip desain itu adalah, masnya yang nggak masuk ya. Prinsip desain itu adalah aturan dasar atau pedoman visual untuk menciptakan komposisi ya. Jadi ada yang namanya apa kemarin? Seimbangan, Penekanan, empasi, penekanan, atau center of interest juga bisa. Kemudian ada irama, prop ada proporsi, ya, satuan, kontras, persatu, kontras, dan dan atau keselarasan. harmoni. Oke. Mm-mm. Kemudian untuk bidang, saya bukakan kembali. Jadi bidang itu adalah apa kemarin? Mm-mm. Memiliki panjang dan lebar untuk dua dimensi saja, tidak memiliki ruang ya. Nah, karena setelah ini Bu Yun akan menyampaikan tentang kolase dan montase, ini masih tidak jauh-jauh dari komposisi bidang seperti itu ya. Jadi kolase dan montase ini merupakan sebuah komposisi bidang yang memang ada beberapa bentuk-bentuk bidang yang tidak beraturan maupun beraturan. Gitu. Hanya saja disatukan dalam satu gambar utuh, gitu ya. Oke. eh Lanjut ke kolase ya.
kolase dan montase. Kita masuk ke kolase ya, kolase dan montase. Kalau dulu Bu Yuyun pernah mengatakan kepada kalian atau bertanya kepada kalian apa itu kolase dan montase, ada yang sekiranya kalian sudah pernah mencoba untuk membuat kolase ya di SD dengan kertas lipat membuat rumah-rumahan, kemudian apa lagi? Pengalamannya membuat kolase ataupun montase. Mungkin pernahkah kalian membuat mading, Pernah. majalah dinding nggak pernah? Di sekolah? Pernah. Kemudian kan ini biasanya menempelkan gambar yang digabung-gabungkan ya. Nah, itu juga bisa masuk dalam montase gitu. Hmm, ini caranya Ya, membesarkan gimana ya? Mungkin. Ya, sudah. Hmm. Jelas ya? Yang di Zoom sudah terlihat jelas ya? Sudah, Bu. jelas. Ya. Nih, jadi ada yang namanya kolase, mozaik, dan montase. Kenapa Bu di sini hanya menyampaikan kolase dan montase saja, tapi kok di sini tiba-tiba ada mozaik gitu ya? Karena ini hampir mirip-mirip ya. Jadi saya masukkan aja nanti misalkan pembagiannya biar tidak bingung. Ini kolase atau ini mozaik gitu ya. Oke, jadi untuk yang kalian tahu dari kolase, mozaik, dan montase ini memang berbeda ya. Dari segi teknik, kemudian bahan, dan bentuk karyanya juga. Kalau bentuk karya memang sama-sama dua dimensi. Hanya saja kalau kolase, mozaik, montase ini juga bisa diaplikasikan di benda-benda tiga dimensi gitu ya. Cuman kalau secara wujud ya tetap gambar dua dimensi gitu. Jadi ruangnya ruang dua dimensi, tidak tiga dimensi. Yang pertama, jadi untuk kolase itu artinya di situ ada merekatkan atau menempel ya. Sebenarnya semuanya sama-sama menempel. Semua sama-sama merekatkan. Jadi untuk teknik dan bahannya, yang pertama kolase itu dengan cara memotong dan menempelkan material berupa kertas, bisa kain, plastik, dan material non-image. Jadi pakai material alam ya, juga bisa alami, kayu, tumbuhan, biji-bijian, daun kering ya termasuk ya, tumbuhan ya. Kalau biji-bijian apa saja? Kira-kira kacang Eh, hijau, terus jagung ya, jagung, terus itu apa namanya? Beras, beras ya, beras, bukan nasi ya. Kalau nasi sudah matang. Jadi beras, kemudian apa lagi? Eh, kuaci tau kuaci kan? Nah, kuaci bisa. Ada yang pernah di kelas kita kayak kuaci, bikin kayak burung gitu. Terus makanan burung yang kecil-kecil, bukan kenari, apa namanya itu? Iya, itu bisa. Banyak sekali ya. Kalau kayu kan ya tinggal diaplikasikan saja ya. Mungkin dari serutan-serutan kayu itu bisa itu dimanfaatkan sebagai kolase. Jadi elemen bentuk asal medium kolase itu masih utuh, alami, kemudian digabungkan menjadi bentuk gambar bermakna gitu. Itu namanya kolase. Ya, jadi bisa dibuat dengan digital maupun non digital ya kalau kolase. Tergantung kalian ingin membuat dengan tema apa, alami atau yang tidak alami gitu. Kemudian untuk mozaik.
itu dengan menempelkan kepingan-kepingan kecil berwarna yang biasanya terbentuk dari segi empat atau pecahan kaca, keramik, marmer, terakota juga bisa dengan warna-warna berbeda yang membentuk pola gambar dua dimensi, tiga dimensi, bisa dalam bentuk dekorasi interior misalnya vas. Kalau yang kalian pernah tahu nggak kalau ada vas yang ditempel-tempelin sama kulit telur, itu termasuk kolase atau mozaik? Kalau kolase dia masuk ke material bahan alam ya. Kalau mozaik dia itu memiliki apa? Yang paling jelas. Coba lihat di situ di tabel itu. Memiliki? Magnesium. Hah? Ini yang di zoom kayaknya slide-nya belum terganti. Masih muter loh. Ganti. Di Belum. slide 1, Bu. Masih slide 1. Masih slide 1. Masih kolase montase. Ya, Bu. Iya, Sebentar ya. Ini sudah ganti. belum. Belum, Bu. Oh, sebentar ya. Kok aneh ya kalau gini ya. Saya coba ulangi kembali. Ini sudah. Sudah. Oke, sudah. Bu. Sudah. Ya, coba dilihat tabelnya ya. Jadi ini ada, kalau kalian mengingat entah itu tahu secara langsung atau tidak ya, misalkan ada kerajinan, misalkan vas atau guci yang ditempel dengan kulit telur, pecahan kulit telur ya, tahu ya. Itu termasuk Ya. kolase atau mozaik. Padahal di situ saya sebutkan kalau berbagai material alam itu bisa dimasukkan ke kolase, sedangkan di mozaik itu dia ada dari kayak pecahan-pecahan yang memang dibentuk pola gambar. Hanya saja apa bedanya di situ? Kepingan ya, kepingan, kepingan kecil berwarna yang biasanya terbentuk dari segi empat. Kalau Bu Yuyun mencoba untuk membandingkan ya itu masuknya di kolase atau montase, mungkin itu masuknya tetap di kolase ya. Sedangkan di mozaik ini dia itu ada ukuran-ukurannya, biasanya seperti itu. Ada yang tahu eh, kaca apa namanya yang di gereja-gereja yang gambar yang buat dari pecahan kaca. Nah, kalau itu lebih ke masuknya ke mozaik gitu. Jadi ada ukuran-ukuran yang sengaja dibuat untuk ditempel seperti itu ya. Jadi bisa diterapkan di dekorasi, kemudian interior juga bisa. Kemudian untuk montase, montase itu menempelkan berbagai gambar ya. Berarti sudah berwujud gambar, kemudian ditempelkan. Kemudian eh, dari berbagai sumber untuk membentuk gambar baru yang bermakna. Jadi dari gambar-gambar yang didapat itu ditempelkan. Kemudian kalau misalkan dia sudah masuk dalam satu ruang yang sama atau dikomposisikan, maka dia akan jadi gambar baru ya. Makna, maksudnya jadi satu makna. Itu namanya montase. Jadi elemen-elemen gambar yang terlihat itu semula tidak berhubungan menjadi berhubungan gitu atau menciptakan makna baru. Jadi gambarnya juga bisa dua dimensi, kemudian bisa dibentuk dari karya fotografi bisa maupun karya film tematik itu biasanya pakai teknik montase seperti itu dari gabungan gambar-gambar. Oke, selanjutnya ini adalah karya Leonardo da Vinci, tahu ya? Judulnya Mona Lisa. Mungkin beberapa di antara kalian atau semuanya mungkin sudah tahu kalau ini adalah gambar dari Leonardo da Vinci yang terkenal ya. Mona Lisa bahkan banyak parodi-parodinya, iya nggak? Ya, Ya. diparodikan dalam wujud gambar apapun. Jadi ini salah satu contoh saja supaya kalian nanti bisa membedakan antara kolase, mozaik, dan montase. Jadi ini adalah gambar asli yang Bu Yuyun dapat dari sumber internet ya.
Jadi sekiranya seperti ini aslinya. Kemudian coba perhatikan antara gambar satu dan gambar sebelahnya ya. 1.2 dan 1.3. Yang gambar 1.2 itu kolase atau montase. Montase, Bu. Kenapa? Ping-kepingan. Ping-kepingan. Kalau Bu Yuyun di situ termasuk karya kolase. Iya, iya, dari potongan kertas. Coba kita lihat lagi tabelnya ya. Balik lagi tabel. Kalau montase itu menempelkan berbagai gambar dari berbagai sumber untuk membentuk gambar baru. Jadi ada gambar-gambar-gambar gitu ya. Heeh. Kamu sudah memotong bentuk gambar dalam montase gitu ya. Jadi kalau ini kamu hanya memotong bagian-bagian dari kertas yang berwarna ya. Jadi misalkan warna krem, kamu potong warna krem saja. Kemudian warna hitam, kemudian ada ikan kayak memkomposisikan bidang tapi ada warnanya ya. Iya. Oh ya, silakan. Lewat sini atau sini? Yang mana yang mau diambil? Oh iya, Mas. Sebentar ya. Ini digeser aja, Mas. Digeser dulu. Cukup nggak? Udah, Mas, segitu aja. Kuliah apa, Mas? Oh, fotografi. Nah, di kelas mana? Di atas sana? Oh, iya, sudah. Oh ya, ya. Silakan bisa digeser kembali. Udah sponsor ya, maaf. Oke, jadi diingat-ingat kembali, kolase adalah menempelkan material berupa kertas, bisa material non-image maupun dari berbagai bentuk material alam ya. Bisa dipilih dari warna-warna bisa. Kemudian kalau montase dia menempelkan gambar, kemudian dikumpulkan menjadi gambar baru atau menjadi gambar yang lebih memiliki makna baru. Nah, kalau ini sudah jelas kolase ya untuk gambar 1.2 ini. Karena dia menempelkan bagian-bagian mungkin yang dipilih dari warnanya ya, warnanya saja. Kemudian disusun. Kalau ini sudah membentuk volume belum gambarnya, menurut kalian? Gambar 1.2 sudah ya, karena ada unsur hah? Shadow-nya, ada gelap terangnya, maka sudah membentuk yang namanya gempal. Makanya kan kemarin saya menyuruh kalian untuk membuat komposisi bidang itu tanpa gempal ya. Jadi tidak ada penumpukan untuk membuat volume. Jadi, maksudnya gempal. Iya, gitu. Untuk yang kedua, gambar 1.2. Ini juga sama Mona Lisa ya, seperti ini hanya saja dibuat dari kolase dengan menempelkan bahan alami atau biji-bijian ini kebetulan dari biji kedelai yang dibuat berbagai warna ya. Jadi memang sengaja diwarnain dulu baru terus ditempelkan. Kalau yang di kelas reguler itu berpengalaman dengan mewarnai beras. Jadi tempel-tempelkan berasnya satu-satu gitu di lembar A3. Mereka membuat seperti itu. Ya, bisa. Kan tetap menempel. Ya,
tetap ada unsur menempelnya. Cuman kan yang lebih baik, maksudnya lebih istilahnya memenuhi syarat kolase itu kan dia sudah dalam bentuk berwarna ya, kemudian disusun gitu. Kemarin juga ada yang memang nilainya sedikit saya kurangi karena tekniknya dibikin demikian. Jadi ditempel dulu baru diwarnai. Gitu ya. Kemudian lanjut ya. Lanjut, tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa slide. Kalau ini satu titik ya. Ini adalah karya mozaik. Jadi pertama digambar dengan pola dulu. Kemudian ada memang bentuk-bentuk atau kotak-kotak itu ya. Buyun bilangnya persegi karena itu ada 4 sisi ya. Hanya saja kan bentuknya tidak, sudutnya tidak 90 derajat. Jadi untuk mozaik sendiri itu tempelkannya melalui potongan-potongan. Jadi bisa dari keramik, kemudian apalagi kaca ya. Karya-karya di gereja itu biasanya banyak yang pakai mozaik seperti itu. Beda sekali ya, beda. Satu objek yang sama Mona Lisa, tapi dituangkan dalam teknik dan media yang berbeda. Maka hasilnya juga akan berbeda ya. Oke, selanjutnya ini adalah karya montase Mona Lisa. Nah, ini maksudnya Bu Yun. Jadi dari gambar asli, ini ya, dipotong, ditambahkan gambar baru. Jadi maknanya kan berbeda ya, antara gambar 1.6 dengan 1.7. Nih, gitu ya. Jadi ini ditambahkan gambar apa saja ini berarti. Ada tangan orang ya, kemudian makanan, penambahan elemen-elemen atau ini eh, banyak ya ini ya. Kalau yang kedua 1.2 ini, 1.7 ini banyak sekali ini penambahan elemen gitu. Jadi maknanya akan berbeda ya. Meskipun sama-sama istilahnya ada di sini ada wujud visual makanan ya, itu kan berbeda maknanya. Jadi bisa diganti dengan apa saja gitu. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan untuk kolase, mozaik, montase. Apa kalian pernah membuat gambar seperti ini? Digital. Iya, tuh. Heeh. Tidak, tidak. Jadi tidak harus persegi. Jadi memang sengaja dibentuk bidangnya, gitu. Kayak kaca patri tahu? Nah, itu kan tidak melulu persegi kan? Nah, itu juga termasuk mozaik, gitu. Siapa nih gedang? Yang ini, ya, tidak melulu, tapi memang sengaja dibikin bidangnya gitu Mas ya. Kalau ini kolase kamu hanya memotong tanpa bidang saja, kemudian disusun pokoknya dicari yang dipas-paskan ini namanya sudah termasuk kolase ya. Gitu. Jadi tidak harus persegi juga kalau yang kolase ya. Tidak harus segitiga juga. Jadi lebih bentuknya tidak beraturan. Tapi kalau mozaik ada ukuran-ukurannya gitu yang sengaja dibuat untuk disusun gitu. Makanya pecahan-pecahannya kan eh, nggak ngawur ya. Maksudnya kan bukan kamu misalkan membuat dari bahan keramik atau terakota ya. Kamu pecah pior kemudian kamu tempelkan enggak. Jadi sengaja dipotongin dulu. Iya, ada perhitungannya gitu. Kalau mozaik seperti itu. Mm-mm. Nah, kemudian ini ada 2 pertanyaan dan 2 jawaban ya. Jadi, bagaimana penerapan teori nirmana dalam penciptaan karya? Kalau kita sudah belajar tentang elemen, kemudian apalagi prinsip ya. Kemudian apa sih gunanya untuk
penciptaan karya itu misalkan kayak tadi, kayak kita bikin kolase, mozaik, montase, itu ya contoh kecilnya saja. Itu berarti untuk apa? Pesan visual. Karena kita DKV ya, jadi karyanya karya visual. Jadi tujuannya untuk komunikasi seperti itu. Oke. Kemudian tujuan penerapan teori nirmana dalam penciptaan karya, apa tujuannya? Melatih kefokusan, selain itu penerapan teori loh ya. Mm-mm. Dalam penciptaan loh ya. Selain melatih fokus juga gimana? Ya masuk. Kan kita sudah latihan sebenarnya mengenali warna, kemudian mencoba untuk membuat garis ya. Garis kan bisa juga untuk mengolah rasa ya. Jadi tujuan penerapan teori Nirmana itu supaya kalau karya desain komunikasi visual maka komunikasinya juga akan sampai gitu ya. Kan kalian misalkan dalam pembuatan desain komunikasi visual karyanya itu kan bisa misalkan kayak berupa poster ya. Misalkan kalian membuat sebuah poster kan otomatis kalian sudah mengkomunikasikan sesuatu ke audiens. Jadi mau nggak mau, apa yang kalian buat itu harus sampai. Baik misalkan kalian membuat atau memilih warna yang kalian terapkan ya. Kalian terapkan misalkan kenapa kok misalkan kalian membuat poster makanan itu dengan warna merah. Karena identik misalkan fast food itu biasanya dengan warna merah kayak McD, terus FC, terap lagi kan di Malang. Hot Wheels ya. Ricis. Ya kan? Itu pakai warna merah itu kenapa? Kayak gitu. Jadi, sebenarnya kalian tahu dasarnya dulu. Kalau di Nirmana itu kan sebenarnya, jadi kalau di Nirmana itu kan kita itu belajar penerapannya dulu ya. Warna kontras itu seperti apa. Belum ke arah maknanya. Gitu kalau di mata kuliah Nirmana itu. Jadi belum sampai pada kalian mempelajari simbol-simbol atau makna atau tanda yang harus diungkapkan di karya. Jadi nanti ada mata kuliah psikologi komunikasi iklan ada. Kemudian kalau semiotika visual nggak tahu ya saya ada atau enggak. Yang jelas ada yang namanya visual identity juga tuh membahas seperti itu. Jadi konsep, gagasan, kemudian ide itu masuk di situ. Kalian ingin menyampaikan apa, seperti apa wujudnya, maknanya bagaimana nanti dipelajari di situ. Gitu. Ini sebatas hanya menyusun elemen-elemen dalam seni rupa saja. Makanya kan tugasnya kayak menyusun garis, gitu aja ya. Jadi ini contohnya ya, contohnya. Nggak bisa ya? Hah? Mati ya kameranya? Oh, kameranya nggak mati. Ininya yang mati ya? Iya kayaknya. Oh, ini kayaknya gara-garanya. Gara-gara ini sih. Oke, jadi contohnya ya, sambil kita mengisi waktu itu ada beberapa contoh karya mahasiswa angkatan tahun lalu. Itu dia membuat karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Gimana? Oh, tidak semua. Jadi kalau yang di pameran itu ada seleksinya ya. Jadi kayak sebentar ya yang di Zoom ya. Nanti saya perlihatkan. Nah, ini kayak ini dia menyusun komposisi apa namanya? Ini. Hah? Komposisi garis ya. Macam-macam komposisi garis. Garis ini hanya saja ini kan tugas TS, UAS sebenarnya.
Terus kemudian saya suruh motong dan ditempel-tempelkan per kelas. Nah, ini juga garis ya. Posisi garis, garis. Garis juga ya. Macam-macam garis, garis. Iya, garis. Kalau ini masuk bidang lingkaran ini ya. Nah, yang mengkomposisikan saja kalau nirmana itu. Supaya nggak kalian tahu nanti keseimbangan apa gitu ya. Kalau ini keseimbangan apa namanya? Simetris. Terus winter-winter kok pasti. Karena mudah dipelajari ya. Sampai di sini dia menyusun gempal gitu. Gempal itu yang ada volumenya. Kemudian ini karya gempal 3 dimensi. Jadi ini karya-karya. Nanti kalau misalkan waktunya cukup, saya pengennya kalian bikin kayak kubus-kubus gini. Kayak gini. Iya, masuk trimatra. Jadi kalau memungkinkan, nanti kalian ada tugas gini, tapi bikin sekitar 8 kotak aja. Biar nggak terlalu sulit ya. Kita sesuaikan sama ini. Kalau ini mix media. Ini mix media. Mm-mm. Ya, macam-macam ya. Itu di sana juga masih ada. Nih bisa dilihat sendiri ya. Hmm, bisa dilihat. Gantian. Bisa dilihat gantian. Nah, ini. Kalau ini komposisi apa berarti? Hah? Titik. Titik ya. Titik ini karena dari titik. Oh, ini titik semua. Makanya ini saya hapus untuk kelas karyawan karena ini memakan waktu tugas. Bikin titik itu kan lama sekali ya untuk membuat sebuah lingkaran gini aja lama. Ya. Hmm. Ini juga titik. Nah, itu ya. Nanti bisa dilihat. Sambil saya kasih tahu ke teman-teman yang online dulu. Supaya mereka tahu. Ini ya, jadi ada beberapa karya atau karya teman-teman yang ada di kelas ya, itu dikumpulkan seperti ini. Jadi mereka membuat beberapa komposisi ya. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan Bu Yuyun. Ini menyusun komposisi apa nih? Kelihatan? Komposisi apa ini? Garis Bu. Titik, Bu. Garis? Garis atau Titik, titik? Titik Titik. ya. titik Bu. Heeh. Ini jadi komposisi titik dari teman-teman yang sudah eh, mengerjakan ya atau ikut kuliahnya Bu Yuyun. Nih, jadi membuat komposisi titik seperti ini. Makanya untuk kelas online dan karyawan Bu Yuyun skip gitu ya. Untuk komposisi garis sama, mereka juga membuat komposisi garis. Kemudian karena ini membuat komposisi bidangnya tanpa warna seperti kalian, mereka hanya membuat bidang-bidang dengan seperti ini saja. Jadi ini sudah bidang ya, masuknya bidang. Bidang segitiga yang disusun, kemudian ini masuk komposisi apa ini? Hah? Gempal. Gempal. Nah, betul. Ini komposisi, kelihatan nggak? Gempal. 3 dimensi. Gempal. Gempal. Nah, Oke. Nah, kalau memungkinkan, kalian nanti akan saya ajak untuk membuat satu karya trimatra ya. Jadi membuat bentuk kubus yang disusun. Bentar, saya carikan contohnya. Nah, bikin kayak gini, misalkan. Kayak gini, kelihatan ya?
Bikin kayak gini. Kalau memungkinkan waktunya ya, kan saya ajak kalian untuk membuat komposisi gempal seperti ini. Jadi membuat kotak-kotak yang disusun kayak gini ya. Ini nanti tugas kalau misalkan kita ada waktu memang cukup dan tidak repot, boleh dilihat. Oke, baik. Untuk hari ini Bu Yun hanya menyampaikan kolase dan montase aja ya. Sekarang gantian kalian yang ngomong ya, biar Bu Yun tahu, biar enggak pas Bu Yun tanya aja kalian ngomongnya gitu. Baik, minggu lalu untuk yang di kelas yang sudah presentasi Mas siapa aja ya, buku saya ketinggalan nih. Ya, satu masih sudah, yang belum Mas, Mbak, dan dua ya. Belum masih, nggak bawa gambar ya minggu lalu. Iya, silakan bisa dipresentasikan. Hadap hadap sini aja, nggak usah ke sana. Tapi pakai ini, ya. Gambarnya nanti didekatkan dulu ke sana, kemudian mundur lagi ke sini, dipresentasikan. Biar teman-temannya yang online kelihatan gambarnya. Silakan untuk Mbak, sudah? Ya, ayo Mas. Ya, pakai itu aja, nggak apa-apa. Daripada nyari. Atau yang online, ada yang sudah siap? Mas Alexander sudah ya, minggu lalu? Sudah. Mbak Belum, Bu. Hartina ini belum nih? Saya belum, Bu. Oh, belum ya? Yang sudah Ya, Mas Juan. Sama Mas Nizam kalau nggak salah. Saya sudah, Bu. Sama Mas Mario. Sama Mas Sentrino ya? Eh, Ya, Bu, mohon maaf tadi waktu absen saya lagi di motor. Iya, Ya, tapi saya sudah tahu namanya. Cuman saya say hello, kamu nggak jawab. iya, Oke, Bu. apa yuk? Yang online dulu aja karena yang di kelas masih menyiapkan gambarnya. Jadi eh, bisa Mbak Artina mulai? Bisa. Gimana nih? Bentar, bentar. Ya, di share screen aja ya gambarnya ya. Gambar Oh, yang dicari dari referensi Mbak, bukan gambar tugas ya. oke. Atau Mas Alexander? ya, Bu. Saya sudah siap. Ya, sudah siap. Ya. Ya, silakan Mas Alexander dulu. Bisa terlihat ya? Sudah. Ya. Ini poster yang saya temukan di Pinterest. Langsung aja. Gimana ya? Dari desain poster ini bisa terlihat bagian mana yang jadi center of interest-nya, yaitu yang bagian tengah ini, grafis ini. Lalu desainnya juga sangat seimbang, walaupun tidak simetris. Jadi
keseimbangannya itu asimetris ya. Simetris. Oke. Ya, dibantu juga dengan proporsi dan kontrasnya. Bisa dilihat di bagian shape yang warna ini kan kayak kecil gitu ya, jadi kesannya kayak penuh, sedangkan yang huruf garis hitam ini dia kan pakai stroke, jadi kesannya kayak kosong dan kecil gitu. Jadinya kontrasnya itu kena dan proporsinya juga sangat pas, jadinya sangat seimbang itu. Dan gabungan dari semuanya itu menjadikan suatu irama yang bebas, jadinya terlihat sangat menyatu dan menghasilkan keselarasan yang harmonis itu. Selarasan yang harmonis ya. Karena sudah Ya, jadi satu gambar utuh. ya Maka benar. dia sudah membentuk irama yang harmonis gitu. eh Kalau Bu Yuyun pengen tahu ini tulisannya opera ya kan Mas? Ya benar, opera. Hmm. Kalau yang belakangnya itu membentuk huruf enggak sih? Enggak, ini Opera, cuma iya kayaknya. grafis shape aja. Iya, tapi kan ini yang pertama belakangnya O itu Oh kan iya linknya benar, ya O ini dan opera P Orfeo. R A ya kan? Ya, Orfeo ya, Orfeo. opera. Oke, baik. Untuk karya yang dipilih oleh Mas Alexander ini memang dia memiliki kecenderungan kontras ya. Jadi antara ini dengan hitamnya itu. Kemudian latar belakangnya juga putih. Untuk keseimbangan asimetris. Center of interest-nya di mana berarti tadi? Center interest-nya yang tulisan Hitam. tengah grafis ini, Bu. Jadi Oh, orang ya. lihat pertama-tama tuh kan yang tengah ini dulu, baru Tengahnya dulu dibaca ya. yang bagian atas ini judulnya. Ya. Memang kalau kita melihat poster itu akan lebih mudah ya untuk menentukan center of interest-nya itu. Maka soalnya pasti disengaja pasti ada yang namanya center of interest atau apa namanya eye-catcher ya. Jadi ada pusat perhatian mata itu langsung tertuju ke mana gitu. Jadi lebih enak seperti itu. Terima kasih Mas Alexander Satria untuk presentasinya. Iya, Nah, Bu. oke, Mbak Artina gimana Mbak Artina? Mbak Artina, halo, sudah siap? Belum. Mbak Naura, Iya, Bu, ini saya boleh presentasi. silakan. Baik, Bu. Sebentar saya tak share screen dulu. Baik, ini saya nemu gambar Nirmana di Pinterest. Untuk keseimbangannya dipakai di sini tuh pakai keseimbangan simetris. Lalu untuk iramanya di sini sudah bagus. Di sini menggunakan iramanya yang berbentuk persegi juga ada, garis juga ada. Terus berbentuk segitiga juga ada. Terus untuk empasisnya atau ini ada di bagian warna pink sama warna hitam, sama warna merah juga. Terus untuk proporsinya ini sudah proporsi. Lalu untuk keselarasannya ini sudah harmonis ya. Di sini ada bentuknya ada 4 segitiga, ada 4 persegi juga, sama yang di belakangnya ini juga mengikuti. Lalu untuk kesatuannya ini sudah menunjukkan kesatuan yang harmonis juga. Sudah Bu Yuyun, terima kasih. Itu saja. Ya, Oke. Apakah ada yang mau bertanya sama Mbak Naura? Boleh. Mbak, tadi kan disebutkan warnanya sebagai empasisnya ya. iya, Yang sebagai empasisnya warna apa tadi? Putih atau pink? warna pink, merah, lebih ke warna merah ya ini, Bu. Ini Banyak merah kebanyakan. kayaknya ya. Ya, Iya, merah.
terus ke hitamnya jadi agak coklat ya. Ya nggak sih? Iya, Kayak coklat ya. hitam sih bu kayaknya, pure hitam gitu. Eh. Soalnya di sini dengan di situ itu beda loh warnanya. Oh iya, Eh. oh, Iya. oh iya, iya. Nah, Di maksudnya laptop saya warnanya hitam. ya. Kalau hitamnya sama hitam, cuman tapi apa tadi kayak di sini tuh kayak orange coklat gitu kalau di laptop saya gitu. Oh iya, oh iya Kayak bu, kalau mungkin kalau di situ kayaknya bayarnya lebih beda. jelas yang di situ deh. Iya, Lebih jelas. kalau di sini Oke. lebih dominan warnanya merah, terus pink muda sama warna hitam. Oh gitu. Oke. Jadi warnanya Iya, beda-beda ya. iya. Ya, ya nggak apa-apa wis. Kalau ini termasuk gambar apa, Mbak? Komposisi apa ini? Menyusun komposisi apa ini namanya? Komposisinya ini lebih ke Gempal, nirma. apa bidang, apa garis dengan Kayaknya warna? gempal ya Bu ya. Mungkin dari kayak bentuk menyatunya gini lama-lama kayak membentuk sebuah ruang kecil gitu. Orang kecil ke dalam. Iya, Oke. Gambar seperti ini termasuk ilusi mata bukan sih? iya Hah? termasuk Bu. Iya. Masuk. Itu ya. Karena mengilusi kita untuk melihat ini Kayak masuk menjadi ke ada dalam gitu. ruang ya. Baik, Iya. macam-macam ya gambar bisa dibuat ilusi mata. Oke, terima kasih Mbak Naura Nabila. Ya Bu, terima kasih Bu Yuyun. Mbak Nabila. Lanjut Mbak dulu, Mbak Nadia. Iya, Bu. Ya, silakan Mbak Nadia. Saya izin share dulu. Jadi, ini gambar yang saya dapat. Untuk eh, untuk keseimbangannya itu keseimbangan sentral, yaitu Sentral. ya, Ibu, yang mengelilingi pusat Ibu, yang ini pusatnya. Dan yang saya lihat itu penekanannya ada di sini untuk senternya, dan untuk keselarasannya itu sudah menjadi satu, dan untuk proporsinya itu yang ini yang besar terus langsung ke kecil. Yang Jadi dari ada saya bidang-bidang yang dibuat dari besar ke kecil ya. ya, Bu. Oke, Mbak Nadia. Ini gambarmu sendiri, Mbak. Bukan Ibu, dapat dari Pinterest. Dapat internet juga. Oke, baik. Oke, udah cukup jelas sekali ya kalau ini gambarnya ya. Jadi ada sengaja dibuat kedalaman untuk jadi apa namanya? Em Empasisnya ya. Jadi penekanannya ada di bagian sentralnya, maka dia keseimbangan sentral atau terpusat seperti itu. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih, Bu. Oke, eh, sekarang Mbak Artina gimana tadi? Bisa dilanjutkan? Tidak ada suara. Mbak Monica? Iya, Bu. Ya, Bu, sebentar. Ya. WhatsApp. Monica duluan aja nggak apa-apa. Iki sebagai orang kan semek. Kok belum ada? Tinggal Mbak Hartina sama siapa? Sudah ya? Yang cowok-cowok sudah ya di sini ya? Sudah Anjir. semua. Mas Nizam sudah kan ya Mas ya? Sudah, Bu. Iya, sudah. Oke. Mbak Hartina dulu atau Mbak Monica dulu? Mbak Monica dulu.
Mbak Monica dulu. Oke, oke. Maaf Bu, apa kameranya nggak bisa? Kameranya nggak bisa. Oh, iya. Saya kirim di WA-nya Ibu. Gambarnya di WA saya. Presentasinya terus gimana? Oh, gini aja. Apa ini? Buka WA di sini. Tapi bisa share screen, Mbak. Mbak Monica. Tidak on cam tidak apa-apa. Apakah bisa share screen? Mbak Monica. Kalau ini, Rara ini siapa ini? Nama aslinya. Mbak Rara ya. Sik toh, Kak, ya Allah. Halo. Iya, bentar, Bu. Bukan WhatsApp bisnis. Oh, forwarding. Oke. Partner 8 partner. Belum siap? Pagar 8 Pak. Oh, Rara ini Hartina. Kok ada dua ya? Makanya saya bingung tadi Rara ini siapa. Hah? Oh, satu HP, satu laptop mungkin ya bukanya ya. Iya, iya benar. Oh, gitu. Ya, sudah siap loh. Kalau belum, Bu Yuyun skip dulu ya, ganti temannya yang di kelas ya. Ya, Oke, silakan. Nanti kalau saya panggil langsung siap ya, Mbak. oke. Soalnya kamu sudah di skip berkali-kali tadi ya. Oke, silakan untuk Masnya atau Mbaknya mau duluan. Ya, ini sudah dipakai. Nggak apa-apa. Ini ditempelkan di jaketnya sini, gambarnya didekatkan dulu terus mundur lagi ke sini. Halo, Ya, selamat malam semuanya. Berikut ini gambar yang saya peroleh. ya, silakan mundur. Dari gambar tersebut eh menggunakan simetri untuk keseimbangannya menggunakan simetris keseimbangan dan Keseimbangan simetris. ya menggunakan ritmenya menggunakan teratur Ritme teratur. ya. Untuk kontrasnya di bagian warna hitam dan putih dan ada besar dan kecil. Ya, kemudian Eh, serta ada keseimbangan di bagian pojok sini dan pojok bawah. gimana maksudnya keseimbangan? Ada di pojok sini dan di bawah. Keseimbangan. Oh, keseimbangannya menggunakan simetris, Bu. Untuk Keseimbangan simetris. Belum, Mek, batuku. udah, Bu. Kayak Sudah, sudah. kayak itu aja. Iya, Itu gambarnya lingkaran ya. iya, Lingkaran yang disusun menjadi bentuk persegi. iya, pasti. Ya, berarti itu ada perulangan bentuk atau bidang lingkaran ya. Iya.
Terus kontras hitam putih, dan besar kemudian dan kontrasnya penekanannya di mana? di tengah. Tengah. Mana yang di tengah? Itu kan gambarnya sama. Iya, Bu. Ayo, yang mana penekanannya? Coba tanya teman-teman. Teman-teman, kira-kira ini penekanannya di apa? Iya, warnanya semakin gelap ya. Jadi titiknya banyak, jadi dia lebih terlihat daripada titik kecil yang ada di kayak di belakangnya, padahal sama ya. Jadi empasisnya di situ. Baik, terima kasih, Sorangan. Silakan Mbak Zulaika ya namanya ya. Iya, didekatkan dulu, ini ambil mic-nya. Ambil dulu ini dipasang boleh di sini, ditempelkan. Ditempelkan, boleh dipegang aja, cuman lebih stabil ditempelkan ya. Itu ya gambarnya yang didapat oleh Mbak Zulaika. Jadi kenalan dulu, mundur sini. Nggak bisa ya, dipegang aja. Ini tuh pakai keseimbangan asimetris. Asimetris. Ya. Terus dilihat ini boleh kan Bu, ya? Ya diginikan aja biar teman-temannya tahu. Hmm, ini juga pakai ritme yang bebas. Soalnya bentuknya kan nggak beraturan, cuma banyak macamnya. Oh ya, banyak bidang-bidang yang dibuat. Oke. Terus ini juga ada kontras dari warnanya. Kontrasnya ada. Kontrasnya warna apa dengan apa, Mbak? Warna hijau sama oranye. Hijau oranye, Hijau oranye, oranye sama ini apa? Kuning, orange kuning, kemudian hitam, hitam, hitam orange, hitam hitam kuning, putih orange, putih orange. terus hijau muda sama putih. Iya, kalau warna kuning dengan putih itu termasuk warna kontras, Mbak? Enggak, Enggak ya, iya. sedikit berdekatan ya. Iya. Oke. Lanjut. Terus Terus ada penekanannya enggak di situ, empasisnya? Center of interest-nya ada enggak di situ? enggak ada. Enggak ada. Enggak ada? Enggak Enggak ada, enggak. Ada bentuk khusus yang dibuat sehingga orang melihatnya itu sebuah center, teman-teman. Oh, ada di bagian sini. Bagian mana? Tengah. Iya, tengah. Tengah ya. Ya, tengah. Iya, tengah ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bagian tengah dari gambar yang diambil oleh Mbak Zulaika jadikan sebagai center of interest-nya gitu atau empasisnya. Baik, itu saja. Oke, terima kasih. Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Kayak tadi ya, sana dulu, kemudian kenalan. Itu poster, Mas. Iya. Poster. Oh ya, oke. Silakan. Perkenalkan, nama saya Isdin Al-Hakim. Saya di sini ambil gambar dari Pinterest, yaitu Garuda yang memakai prinsip warna kontras. Nyanti, Mak. Dan sini ada keselarasannya juga. Di gambar ini termasuk di nirmana bidang, terus nirmana presisi, ya termasuk presisi ya. Presisi gimana? Bagian, Menyusun bagian sini. bagian itu. Iya, Itu termasuk gempal. termasuk gempal. Soalnya sudah ada shadownya, Batas. ada gelap terangnya ya. Jadi itu gempal. Terus membentuk Hmm. gambar apa itu? Membentuk gambar
Garuda, Garuda. terus Dan keseimbangan apa? keseimbangan simetris. Simetris atau Simetris. asimetris? Terus Center of interest-nya, basisnya di mana? presisnya di sini, di mata. Bukan. Mata? Mata saja? Empasisnya? Mata. Empasis, kalau melihat empasis itu dari seluruh gambar ya. Jadi yang paling menjadi pusat perhatian yang mana? Dan ini Pak ini. Apakah hanya di bagian itu saja? Garudanya ya. Oh, Pak RT. Garudanya jadi satu objek itu jadi center of interest-nya gitu. Kalau istilahnya yang merah itu kan background ya. Kalau sudah jadi gambar kan itu udah objek, berarti objeknya itu jadi center of interest-nya. Seperti itu. Ya Mas ya. Oke, nanti bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Oh ya, baik. Oke, terima kasih. Tinggal satu lagi ya, Mas, apa namanya? Oke, Ngono tok. Terus sore nek koyo aplikasi kita enggak kan? Karena saya Edi Agus Ramadhani, gambar saya dapat ini termasuk gambar di nirmana figuratif karena menggambarkan suatu objek dari dunia, dari karakter film. Ini, didekatkan. oh, terus ini untuk ini termasuk keseimbangan simetris karena cuttingannya dari kiri kanan yang sama. Sama untuk kontrasnya terdapat di warna kuning sama di warna biru. Kuning dan biru. Warna biru. Oh, sama warna merah. Kalau untuk penekanannya bisa dilihat dari di karakternya, sama di mungkin di bagian muka untuk penekanan Objeknya. objeknya. Ya, Terus sama untuk keselaraan, sama mungkin bisa dilihat di proporsi di bagian. Oh, itu aja sih Bu. itu aja. Itu aja. Sudah cukup. Sudah cukup. Oke, jadi simetris ya, berbeda dengan Simetris. tadi Garuda. Kalau Garuda memang buatnya asimetris gitu. Tapi untuk pemenuhan ruangnya merah, kemudian Garudanya merah tetap memenuhi gitu ya. Jadinya gambarnya harmonis. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk. Mbak Artina, Ya, sudah? sudah. Silakan. Ntar saya bagikan dulu ya. Ini sih. Sudah kelihatan apa belum, Bu? Ya, mau yang mana tuh gambarnya tuh? Ini. Yang ini. Oh, yang itu. Ya. Ya, ya wes. Yuk. Ini namanya nirmana garis 2 dimensi. Ya. Saya menjelaskan versi ringkasnya saja. Di dalam gambar tersebut ada keseimbangan. Di sisi kiri kanan pojok ini menunjukkan keseimbangan atau balance. Terus Keseimbangannya keseimbangan apa, Mbak? apa? Keseimbangan apa? Keseimbangan simetris. Simetris. Oke, Ya. lanjut. Terus yang kedua ada kontras juga. Terlihat garis hitam dan putih ini dengan arah kontras yang bergantian arsirannya. Terus yang ketiga ada penekanan di titik tengah ini, empasisnya.
Terus yang ke terus ada irama juga. Iramanya Iramanya apa? Ayo. iramanya ada di eh, peng- dari pengecilan ukuran persegi ini, Bu. Satu, persegi dua, persegi tiga, persegi empat, persegi lima. Bikin itu bikin persegi atau bikin garis? Bagaimana? Iramanya membuat apa? Iramanya membuat apa itu? Irama Garis atau persegi? persegi, Membuat persegi. membuat perseg garis. Yang mana membuat apa itu? Iramanya dari garis Pengecilan yang dibentuk garis menjadi sebuah segitiga. Ya, segitiga iramanya persegi dari bisa garis yang dibuat segitiga. Kemudian segitiganya semakin ke dalam diiramakan menjadi segitiga yang lebih ke kecil. kecil. Jadi ada dari besar ke kecil itu termasuk irama. Gitu ya, Mbak ya? Ya, Oke, terus sudah cukup atau ada lagi? eh, kesatuan mungkin unity Ya, silakan. dari garis bentuk gaya eh, terasa utuh dan menyatu. Oke, karena sudah menjadi gambar satu dalam ruang, kemudian itu adalah gambar yang harmonis gitu ya. Ya, Oke, Mbak Monica, kalau misalkan tidak bisa on cam, apakah bisa share screen? Sebentar, Bu. Ya, udah. Ayo Mbak, dipersingkat waktunya sudah mau jam 8. Nanti kita belum bahas masalah praktiknya, praktek komposisi bidangnya. Oke, sudah Mbak, silakan. Oke, suaranya Mbak, halo, suaranya belum di Mbak Monica, halo, belum on mic ya? Kok gak bisa nih Mas ya? Kok gak ada suaranya ya? Tapi mouse-nya digerak-gerakkan. Hah? Lah ya? Halo, Mbak Monica? Mbak Monica, suaranya belum dinyalakan ya? Mic-nya masih off itu. Halo, Monica? Bisa dilanjutkan atau tidak ya? Sebentar ya teman-teman ya. Mungkin ada masalah teknis di tempat Mbak Monica. Jadi coba saya skip aja dulu. Oke. kok nggak bisa? Tuh, itu. Oh, bukan. Iya, Mbak Artina. Kadang kalau ini lupa ya mematikan mic. Oke, Mbak Monica. Halo. Saya juga belum dibaca. Baik, sambil menunggu Mbak Monica ya, mungkin barangkali nanti Mbak Monica tiba-tiba nyambung sendiri ya. Jadi eh, terkait sama tugasnya kemarin,
Itu kira-kira kalian sudah menemui kesulitan apa? Eh, belum selesai. Ya, semuanya belum selesai di sini. Jadi, kalau dirasa ada kesulitan disampaikan ya. Kalau Mas yang sudah tahu tugasnya apa? Kan minggu lalu Kak masuk tahu. Sudah di grup. Sudah dikerjakan? Belum. Sudah memotong? Oh, kamu juga mengerjakan itu. Nanti dikumpulkan ya. Nah, ini sudah dicoba. Oh iya, oh iya gini. Tapi ini nanti penuh ya. Oh, di penuh. Ya, penuh. Tadi juga banyak yang keliru. Jadi, ya, jadi nanti semuanya penuh gini. Itu ya. Nanti direpetisi aja, Mas. Diulang. Iya, gitu. Maksudnya bentuknya ini diulang di sini. Kayak motif batik. Kamu belum ya berarti ya? Ya, origaminya bagaimana? Oh ya, sama. Mm. Sekarang kan ada yang origami warnanya sedikit pastel ya. Jadi nggak ngejreng-ngejreng itu ada. Mas, belum. Mbak, cari referensi. Tidak usah cari referensi. Oh, gimana? Rencananya gimana? Mm-mm. Oh, gitu. Jadi segitiga, segitiga. Oke, nggak apa-apa. Selang-seling warnanya ya. Simple. Oke, jadi sambil kita mengisi ya waktunya ya. Boleh nanti dirancang dulu mau diapakan, mau digimanakan. Kalau yang online, di kelas online itu beberapa sudah ada yang mengirimkan foto karyanya ya, meskipun belum selesai. Tapi saya lihat dari kayak Mbak Monica ini, juga sudah mencoba untuk memfotokan hasil karya yang dibuat. Jadi untuk karyanya yang dibuat itu usahakan full ya, full. Jadi misalkan A3 itu tidak, saya pinjam Mas ya, pinjam. Nah, ini contohnya ya, ini kan tas A3, A3 ya, ini sudah dikasih garis tepi 3 cm, 3 cm. Nah, jadi ini tuh full. Semua dalam kotak ini dikasih bidang. Jadi tidak di kotak kecil gini aja enggak ya. Jadi semua full ini ada warnanya seperti itu. Adakah di antara kalian yang sudah mulai mengerjakan sampai misalkan seperempat atau mungkin setengah sudah Saya yang online? Mas Juan, saya ya gimana ya, Mas? Ada kesulitan enggak? nggak cuma mau tanya aja. Ini mumpung saya bawa ke kantor ya. Ini saya lagi di kantor Mas ya. Jadi Oh, ini ini gimana cara matiin background? iya harus matikan background. Caranya gimana ya? Hmm, Caranya ya sama kayak hmm, itu loh. Di sini loh Mas bagian ter. oh ini. Sudah ketemu? Ini kayak gini benar nggak? Betul, betul itu. Ya, cuma masih belum selesai ini masih proses karena saya agak malas orangnya. Jadi Karena kecil-kecil ya kotaknya. iya, Iya, nggak apa-apa sih. Yang penting full ya Mas ya. ya ini full. Makanya saya Ini kasih waktu 2 minggu kan, supaya lebih maksimal nanti hasilnya gitu. Oke, bisa dilanjutkan ya. oke. Ada lagi yang sudah progresnya sudah hampir selesai kayak punyanya Mas Juan. Mas Mario, halo. Biasanya kamu sudah ready? Mana ini Mario ini? Halo, Halo, iya gimana Bu Yuyun? gimana Mas? Sudah selesai tugasnya?
Apa mungkin masih Belum Bu Yuyun. Itu deadline-nya dibuat 2 pertemuan ya? betul? Kamu sudah Belum menyiapkan selesai apa Bu saja? Yuyun. Kamu sudah menyiapkan apa saja? Yang itu kan kemarin komposisi kan yang bidang. Ya, sudah mulai menggunting. Kemarin aku habis cari cutting yang ada kayak plong gitu, Bu Yuyun. Jadi bisa kalau misalnya kertas lipat di plong gitu kan bisa langsung ngebentuk ya. Oh, gitu. Jadi Iya. kamu bikin gitu dulu. Mm. Oh, iya, Dari iya. dari pelong-pelongan bentuk gitu Bu Yuyun. Baik, apa? Mungkin bisa jadi juga itu mempermudah kamu nanti untuk mengerjakan ya boleh. Tidak ada masalah. Oke. Hmm. Lanjutkan ya. Siap Bu Yuyun, terima kasih. Terus siapa tadi yang WA saya ya? Oh, Mbak Naura, gimana dengan kesibukan di kerjaan? Iya Bu, ini saya masih mau nyusun polanya dulu Bu. Ya, Iya masih nyusun polanya Bu. Maaf ya Bu kalau offline. Masih ada di kantor. Bentar. Mbak Artina, sudah? Ini Bu, masih setengah. Masih setengah. Ininya belum, yang bawah. Oh ya, nggak apa-apa. Selesaikan ya. Iya, Iya, sip. Ada kesulitan? tidak ada sih Bu. Nggak ada ya? Ada. Oke, Mas Endrino, Ya, Bu. ada kesulitan Saat, mengerjakannya? saat itu cuma mencari bentuk-bentuknya aja, Bu. Oh, mencari bentuk. Jadi, apakah kalian di antara kalian juga mencari referensi? Tidak ya? Eh, menyusun aja ya. Harusnya seperti itu ya. Kalau usah referensi, wis. Langsung susun aja. Pokoknya tidak membentuk sebuah gempal gitu ya. Nah, enggak, enggak. Iya, disusun. Tapi kalau sengaja dibentuk gempal itu nanti kelihatan, Mas. Kelihatannya itu kalau sudah jadi satu. Gitu. Nah, jadi usahakan dia tidak ada warna gradasi. Kemudian jika tidak membentuk ruang, kalau misalkan persegi berarti ada, kalau gempal berarti kan ada 3 persegi sudah jadi kayak kubus ya. Ya kan ada yang, nah ya, ruang. Jadi dari garis aja bisa. Jadi membuat namanya komposisi garis itu kan ada yang namanya, waduh nggak kelihatan ya, yang online ya. Jadi dalam membuat komposisi garis itu ada yang namanya nama komposisi. Komposisi itu apa sih sebenarnya? Komposisi itu kan menyusun ya, menyusun, mengkomposisikan apa saja, apapun. Kemudian di sini ada kata garis. Kalau kalian bingung ya, garis. Garis itu ada vertikal, horizontal, gini, lengkung, macam-macam ya. Misalkan kayak pertanyaannya Mas tadi, misalkan bentuk gempal dari garis gitu ya. Misalkan ya apa ya? Simpelnya gini aja, guys. Gini. Kelihatan ini yang di online. Nah kan gini ya, ini kan gini kan lingkaran ya, gini. Terus nanti digabungkan dengan, bahkan gini. Misalkan ini nggak ada garisnya ya Mas ya, karena sulit menggambar besar. Nah misalkan gini. Misalkan nanti kalau lewama banyak dikerjakan kan, jadinya nanti kan gini ya bentuknya. Nah, berarti ini judulnya apa Mas? Kira-kira komposisi gempal tidak, ya tetap komposisi garis, komposisi garis dengan gempal gitu.
Kemudian karena komposisi itu adalah menyusun gitu. Jadi yang dikomposisikan apa saja? Misalkan garis dengan warna bisa. Terus apa lagi? Garis dengan gang boleh gitu. Jadi komposisi itu tidak hanya satu saja, bisa digabungkan dengan ini, dengan ini gitu. Makanya tergantung sebenarnya jangan terlalu bingung dengan apa apa yang kalian kerjakan melalui sebuah judul tugas ya. Karena gini, kalau misalkan saya suruh membuat komposisi garis, maka jangan membuat gempal atau bidang. Seperti itu kan? Nah, karena Bu Yun tidak menambahkan buatlah sebuah komposisi garis dengan gempal. Gitu. Ya, jadi yang dikomposisikan cukup garis aja. Tapi kalau misalkan kalian membuat seperti ini, apakah bisa dikatakan ini komposisi gempal? Gimana? Ya bisa, tapi melalui garis. Yang dikomposisikan dulu kan garisnya, bukan gempalnya. Hanya saja dia membentuk sebuah gempal. Kayak ini, banyak nih di sini contohnya. Ya, tadi ya. Jadi pengelompokannya memang. Nah, kayak ini Mas. Nah, ini ya. Ini termasuk gempal kan? Nah, ini ada ruangnya di sini. Padahal ini dia mengkomposisikan garis. Seperti itu. Yang belakang, yang online nggak kelihatan ya saya nulis apa ya. Jadi gitu ya. Teman-teman online, eh, ada yang menanyakan, Bu, kalau garis yang disusun itu misalkan membentuk gempal, apakah disebut dengan komposisi gempal? Bisa. Hanya saja susunan komposisi itu kan macam-macam. Dan apa saja yang disusun. Kalau mulainya dari bentuk garis, berarti ya tetap mengkomposisikan garis menjadi bentuk gempal. Atau bisa mengkomposisikan garis dengan gempal gitu ya. Jadi tidak disesuaikan dengan judul tugas yang dibuat atau judul karya yang dibuat seperti itu. Kemudian ada misalkan eh, membuat komposisi garis dengan warna. Jadi garisnya di warna. Itu sudah mengkomposisikan garis dengan unsur warna. Gitu ya. Dan seterusnya. Adakah pertanyaan seputar nirmana? Oh ya, untuk setelah kalian mendapatkan mata kuliah nirmana ini ya, atau desain elementer ini, Bu Yuyun itu bisa berharap gitu ya kepada kalian itu untuk ke depannya lebih cakap ya, ngomongin masalah warna, ngomongin masalah garis. Coba kalian baca atau bisa mempelajari dari buku-buku yang mungkin bisa kalian baca ya, kayak kalian buku apa ya? Saya nggak ada. Nah, ini misalkan kayak gini. Jadi ada buku judulnya Desain Komunikasi Visual. Dasar-dasar panduan untuk pemula. Nah, ini kalian baca bisa. Jadi kalian ini kan kayak di sini ada garis-garis ya. Ada bidang, bentuk geometri, bentuk natural. Itu dibaca. Jadi misalkan ada kayak sebenarnya fungsi garis lurus itu untuk apa sih gitu ya. Jadi nanti untuk misalkan kalau sudah masuk dalam pemaknaan atau kalian mempelajari gagasan tentang pembuatan karya, kalian akan lebih mudah menerjemahkan desain kalian itu ke karya yang bermakna gitu. Ngomongin masalah konsep, bentuk visual itu sudah di luar kepala gitu ya. Gitu. Jadi harapannya Bu Yun kalian bisa cakap untuk mengkomunikasikan elemen-elemen apa saja yang akan kalian buat dalam karya kalian seperti itu. Baik warna, garis, tekstur, kemudian kalau fotografi ya pencahayaan ya macam-macam ya. Karena pencahayaan kan masuk dalam unsur-unsur fotografi ya, karya fotografi gitu. Kalau di kelas praktek, kalau misalkan melakukan kerja di sini tuh memang agak sedikit
kurang enak ya. Maksudnya dalam artian orang itu kan tidak selalu mood untuk mengerjakan pada saat itu juga tuh. Apalagi yang kelas online juga itu kan ada yang sedang masih bekerja ya. Jadi Bu Yun bisa memaklumi kalau memang kalian tidak bisa melakukan praktek pada saat kita bertatap muka gitu ya. Walaupun bisa mungkin menggambar, nempel gitu aja ya. Tapi kalau hal-hal lain memang sedikit kurang. Kalau mungkin untuk praktek kuliah menggambar bentuk itu kayaknya sedikit lebih mudah karena sudah ada objeknya, kalian tinggal menggambar saja. Kalau kayak mencari bahan untuk ditempel itu agak sedikit membutuhkan waktu gitu ya. Jadi memang kalau kuliah praktek 3 jam itu sebenarnya kita bisa melakukan di sini misalkan untuk kerja 1/4 atau setengah saja, tapi kadang ada yang siap, ada yang tidak siap, gitu ya. Jadi agak sedikit membingungkan. Kalau yang online juga Bu Yun hanya bisa misalkan dia WA Bu Yuyun, menanyakan Bu apa benar seperti ini gitu. Kesulitannya mungkin anak-anak tinggal melanjutkan aja ya, mahasiswanya tinggal melanjutkan, tapi kalau Bu Yun hanya bisa menginstruksikan secara, oh ya ini kurang, bisa dipenuhi aja gitu. Tapi untuk berbagai media yang digunakan, itu Bu Yun hanya bisa melihat dari foto aja, tidak seperti di kelas kalian, gitu. Gitu ya. Baik, untuk kembali lagi ya ke Mbak Monika, kasihan nih. Mbak Monika, Mon. ya, itu suaranya bisa terdengar sudah. Oh, Mbak Artina. Oh, Mbak Monika. Iya, Bu. Halo, suaranya sudah terdengar ya sekarang? Iya, Bu. Ya, bisa share screen lagi. Sebentar, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Ini masih loading. Ya, sudah. Silakan. Yang tengah, ini kontrasnya hitam putih. Terus Ya. keseimbangannya dilihat garis tengah kanan kiri seimbang, atas bawah seimbang. Penekanannya yang di dalam sini seperti apa kayak 3 dimensi gitu ya Bu ya. Yang Nah, ini kemudian yang belang-belang ini Bu. ya, jadi Kesatuannya kesatuannya. ya kesatuannya membentuk seperti bunga ini ya, kelopak bunga. Kontras ada, keselarasan harmoni juga ada. Enak dipandang. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Terima kasih untuk Mbak Monika ya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Baik, terima kasih ya, Mbak Monika. Baik, eh, apakah kalian yang online juga ingin mengerjakan pada saat ini atau gimana? Tidak. Tidak, karena tidak siap ya Mas Yuan ya. Baik, nggak apa-apa, nggak Masih di apa-apa. kantor, Sudah. Bu. Masih di kantor. Kalau begitu, apakah mata kuliah hari ini bisa diakhiri dulu? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa atau masih ada yang ingin ditanyakan? Boleh ya. Minggu depan kita Bu, akan. Baik, oke. berarti penugasannya masih lanjut ke yang dari minggu kemarin untuk minggu depan ya? Ya, betul. Oke. Jadi minggu depan baru bisa kalian kumpulkan, kemudian minggu depannya lagi bisa saya nilai. Oh iya, untuk tugasnya tidak saya bawa. Saya takut kalau rusak soalnya ya. Hujan tadi batu. Yang di sini kelas. Hah? Iya, kan dikumpulkan toh. Itu tidak saya bawa. Sudah saya nilai tapi tidak saya bawa. Gitu ya, minggu depan aja ya. Oke.
Berarti kalian kan harus mengumpulkan di minggu depan. Jangan lupa ya, foto karya dengan si pembuat. Jadi ditempelkan gini, karyanya gini, kalian foto di sebelahnya gini ya. Oke? Itu untuk tugas yang minggu ini, Bu. Maksudnya yang kemarin itu. Sebenarnya harusnya dari tugas pertama sih. Bisa nggak? Kirim Bentar. lagi ya. Oke. Ya. Soalnya saya dokumentasikan tuh. Tapi tangan Kemudian, kiri juga berdiri. apa lagi ya? Oh ya, minggu depan kita belajar tentang warna. Gitu. Jadi persiapan karena warna ini materinya banyak ya. Jadi mungkin saya bagi jadi pertemuan ke 4, 5 ya. Baru nanti kita masuk trimatra gitu. Ya. Heeh. Trimatra. Nirmana 3 dimensi. Tuh, jadi ada ilmunya juga ya. Untuk Prinsip ya, persiapan. untuk persiapan minggu depan yang perlu disiapkan apa Bu? Untuk warna ada nggak barang-barang yang harus disiapin? Belum ya, belum. Cuman dulu di waktu pertemuan pertama, untuk kesiapan warna ya, maksudnya kita praktek membuat warna itu yang perlu dibeli adalah warna primer aja. Bu Yun sampaikan seperti itu ya. Warna primer itu berarti warna merah, biru, kuning. Kemudian ada warna lain, kalau yang ingin kalian pilih bisa warna putih atau warna hitam, gitu ya. Jadi yang perlu disiapkan itu warna primer dulu untuk minggu depan. Disiapkan aja, kalian bisa, kalau memang tidak ada di rumah, berarti kalian perlu membeli yang kecil-kecil aja, nggak masalah. Kecil-kecil aja ya, yang satuan itu loh. Oke, kemudian kuas. Saya catatkan aja ya nanti ya, biar tak lupa ya. Kuas, palet itu bawa. Biar kita nanti bisa praktek mencampur warna. Nanti Bu Yun pengen tahu hasilnya gimana sih kalian mencampur warna itu. Gitu ya. Berhasil atau tidak mencampur warna itu tergantung pengambil warna. Gitu. Perbandingan bagaimana, pasnya bagaimana. Jadi Bu Yun nanti antara mahasiswa satu dan yang lainnya pasti akan berbeda. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Untuk yang online bisa saya tutup dulu ya. Iya. Ya, Oke, Bu. Terima baik. kasih Bu Yuyun. Ya, Maaf, ini untuk ya. catnya mereknya harus merek Sakura itu enggak? Yang katanya itu menurut anak di kafe itu catnya yang lumayan bagus atau terserah ya Kalau mereknya? yang bagus atau rata sebenarnya ya cat tembok, Mbak. Cuman bahannya kan mengandung akrilik ya. Iya, Mending ya Bu. catnya cat akrilik aja. Oh ya, baik Bu. Karena Terima kasih. tidak mungkin Bu Yun menyuruh kalian untuk membeli Mowilex ya. Iya. Iya, karena paling bagus itu di kertas. Jadi dia rata, kalau merah rata semua, kuning rata semua. Gitu. Jadi kalau mau beli ya paling enggak apa ya Mas Yo? Oke, Meris ya. Apa sih? Joyko. Saya agak nggak pernah Kalau beli. biasanya aku pakainya Joyko, kalau nggak gitu, Set poster ya Mas Yo? Iya. aku Joyko Bu, biasanya Bu. Kalau Iya, buat Mas. kalau buat lukis ya, karena hobiku Ya. juga melukis juga. Iya, wes nggak apa-apa. Pokoknya cat poster ya. Akrilik toh Bu? Akrilik. Iya. Wes. Pokoknya jangan cat air atau pensil warna, jangan. Oke, siap. Oke, siap. Baik. Sudah? Sudah. Tidak ada lagi? Hah? Yo. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi warahmatullahi jumpa wabarakatuh. minggu depan.